Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Resna Indriani dalam acara Dialog Spesial. Tentunya kita menghadirkan bintang tamu yang spesial juga. Hari ini saya mendatangkan bintang tamu dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Kadek Joko. Bapak Kadek Joko bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Nama saya Kadek Joko Supriyatin, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, kebetulan ketua fraksi dan ada di Komisi 2. Ketua fraksi dari partai PDI apa? Perjuangan. PDI Perjuangan. Iya Pak, untuk tema kali ini kita untuk membahas anggaran di tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah. Iya Pak, selama 8 bulan, ini kan udah bulan Agustus ya Pak ya, terhitung sudah 8 bulan berjalan di tahun 2020. Sudah tepatkah sasaran anggaran yang sudah dicairkan di Kabupaten Lampung Tengah ini? Kalau masalah anggaran sesuai rapat di Badan Anggaran di anggota DPR Kabupaten Lampung Tengah, Ya. selama ini sesuai dengan tugasnya anggota DPR menelusuri ke bawah maupun ke dinas-dinas itu udah sangat tepat. Apalagi dengan situasi dengan adanya pandemi ini, Iya. Mbak, itu berapa kali teman-teman anggota fraksi selalu mengadakan rapat. Gunanya anggarannya ke pos-pos mana, kita selalu memantau sampai tingkat kecamatan, tingkat kampung maupun tingkat dusun. Iya. Gitu. Di masa pandemi ini Pak, ini kan pandemi ini bukan hanya ada di Kabupaten Lampung Tengah, tentunya ini global, secara global. Ada perubahan nggak sih Pak? Maksudnya tuh perubahan ketepatan anggaran, terus perubahan untuk anggaran yang diturunkan kepada anggota dewan, seperti itu. Alhamdulillah, masalah perubahan anggaran memang ada. Jadi yang semula kita bahas anggaran itu sebelum pandemik itu memang diarahkan ke infrastruktur dan pendidikan, kesehatan. Begitu dengan adanya COVID ini yang betul-betul memukul bangsa kita, Ya. terutama yang Kabupaten Lampung Tengah, akhirnya ada peralihan, terutama diarahkan ke dinas kesehatan, terus dinas sosial. Banyak saudara-saudara kita yang dulu merantau ikut perusahaan karena imbasnya semua COVID ini, akhirnya teman-teman pulang ke kampung, jadi pemerintah memprogramkan ada pembantuan sembako. Itu arahnya ke sana, Mbak. Iya. Untuk bantuan sembako sendiri sudah tepat sasaran belum sih Pak? Karena kan warga itu kebanyakan yang pulang kampung, tentunya kan mereka dipulangkan, tidak bekerja lagi. Ada pemikiran nggak sih Pak dari anggota dewan sendiri untuk membuatkan program memberikan lapangan pekerjaan kepada yang pada pulang kampung itu sendiri? Saya udah konsultasi sama Ketua DPR Iya. maupun sama Pak Bupati, khususnya Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Saudara-saudara kita yang kena imbasnya ini, yang dulu merantau ke Jakarta, ke Pulau Jawa khususnya, pulang ke daerah kita masing-masing, itu rencananya akan dibukakan lapangan usaha UMKM. Itu artinya program-program yang betul-betul bisa menyentuh terhadap saudara kita, terutama yang ada di dusun-dusun. Itu program Pak Bupati juga sangat setuju kita menyalurkan terutama bantuan-bantuan sembako dari warga kita yang betul-betul kena imbas saat ini. Itu. Program apa aja nih Pak yang sudah terrealisasi selama pandemi? Program ini yang terrealisasi contohnya sembako. Sembako itu kita tepat sasaran, artinya
kita menyatat sesuai data lingkungan, sesuai dengan NIK, kita salurkan melalui camat melalui kepala kampung. Itu. Dan dikawal oleh masing-masing anggota DPR yang ada di fraksi masing-masing, Mbak. Untuk bantuan ke masyarakat sendiri nih Pak, ini kan sudah new normal. New normal ini kan berarti membiasakan kebiasaan baru yang kita harus menggunakan masker atau face health, untuk kita terus social distancing, physical distancing, dan cuci tangan tiap hari, bukan tiap hari, beberapa jam sekali gitu Pak. Nah, itu ada anggarannya sendiri nggak sih Pak untuk ke sana gitu? Persiapan new normal kan tentunya membekak untuk anggaran itu sendiri gitu. Kita udah konsultasi teman-teman DPR ke Dinas Kesehatan sama gugus-gugus, artinya new normal ini yang dulu kita nggak pakai masker, terus kita pakai masker, otomatis ada pengeluaran yang tak terduga. Artinya itu tidak dibebankan oleh masyarakat, tapi dibebankan oleh pemerintah daerah yang membagikan masker, terus kita membagikan sanitizer, terus kita membagikan tempat-tempat cuci ke masing-masing kampung, semua aparat kampung. Setelah kita cek setiap rumah, setiap tempat pos-pos itu selalu ada semua terpantau. Dan sudah tepat sampai ke masyarakat ya Pak ya? Sudah tepat sampai ke masyarakat. Selama ini ada keluhan nggak sih Pak, mendengar gitu keluhan dari masyarakat di masa pandemi ini gitu? Di masa pandemi ini kan tentunya mereka dari segi ekonomi mereka berkurang, terus pekerjaan mereka tidak ada, terus udah gitu untuk kemarin pada saat Idul Adha itu sendiri masyarakat banyak yang mengeluh gitu untuk menjual ternak mereka pun agak sulit di masa pandemi seperti ini gitu. Itu tanggapannya seperti apa nih sebagai anggota DPR? Kalau masalah keluhan dari masyarakat tentunya ada, Mbak. Tapi ini kan tidak kita tanggung sendiri, artinya seluruh masyarakat Indonesia, semua, khususnya apalagi Kabupaten Lampung Tengah. Kita sedikit menyikapi tentang keluhan masyarakat, kita memberi arahan bahwa kita memang saat ini dihadapi lagi situasi betul-betul dicoba dengan adanya COVID ini. Tapi masyarakat saat ini, sekian bulan udah berlalu COVID ini, dengan adanya new normal ini masyarakat udah bisa beradaptasi dengan menjaga situasi, dengan kondisi, apalagi dengan kemarin ada kurban, masyarakat agak susah menjual kambing maupun sapi. Nah, itu mereka banyak diarahkan ke perusahaan-perusahaan yang besar, ditampung sama perusahaan-perusahaan besar, sehingga perusahaan besar lah yang membantu untuk menampung sesuai dengan kemauannya masyarakat, dengan harga juga sesuai apa yang ada di pasaran saat ini. Untuk serapan anggaran sendiri Pak nih selama 8 bulan terakhir ini itu sudah sampai mana aja? Kan untuk serapan dana COVID itu sendiri kan hanya beberapa persen. Tentunya kan ada juga yang untuk infrastruktur. Infrastruktur itu dijalankan atau tidak nih Pak selama pandemi ini? Dengan adanya COVID ini, program kemarin tadi saya katakan dari awal, memang rencananya dari awal itu larinya ke infrastruktur yang perbaikan jalan-jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya situasi kayak gini, dari pusat anggaran ditarik lagi dan diarahkan ke kesehatan sama pendidikan. Ada perubahan sih, yang seharusnya kita jalankan ternyata dengan situasi kayak gini tidak dijalankan. Tapi ada juga yang udah dijalankan, yang udah dilelang maupun ditender itu memakai dana APBD.
Dan yang dari pusat memang betul-betul ditarik, tapi ditarik bukan artinya ditarik semua, tapi tetap diarahkan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Tentunya larinya ke Dinas Kesehatan dan Pendidikan. Pendidikan. Hanya itu aja. Ya, Hanya itu saja. Tapi kan hanya beberapa persen loh Pak dari ini, apa maksudnya itu kan kayak dana desa. Dana desa itu kan berapa persennya dari kalkulasi totalnya yang ke dana COVID. Terus yang infrastruktur memang ditunda dulu atau seperti apa itu? saat ini memang dana desa itu memang dialihkan ke COVID, itu kurang lebih 30%. Terus untuk infrastruktur memang untuk sementara ini belum dijalankan, Mbak. Artinya kita fokus, khususnya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah itu fokus ke tentang masalah COVID. Jadi gimana COVID ini betul-betul bisa kita mengejar kayak kabupaten kota lain yang betul-betul zona hijau. Kalau memang itu sudah betul-betul dinyatakan oleh gugus tugas zona hijau, baru kita anggaran itu kalau memang masih ada, kita akan alihkan ke infrastruktur. Berarti kan kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di Lampung Tengah khususnya, itu anggaran memang ada untuk infrastruktur tapi ditunda dulu. Betul. Gitu ya. Oke Pak, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Ya pemirsa yang ada di rumah, masih bersama saya Resna dan juga Bapak Kade Joko. Siap. Ya Bapak Kade, dengan yang kita bahas tadi kan 30%-nya dana desa itu lari ke dana COVID. Tentunya ada 70%-nya yang bisa dialihkan ke dana infrastruktur jalan, misalnya gitu. Ya seperti halnya kan masyarakat awam kan kita nggak tahu kalau misalnya dana yang 70% itu ditunda untuk penurunannya supaya tidak berceceran di kepala kampung. Itu kan kadang masyarakat kan masih ada 70%-nya, kenapa sih nggak di ini ke jalan atau apa gitu kan, infrastruktur yang umum lainnya gitu loh Pak. Itu gimana nih Pak pemahamannya dari Bapak kepada masyarakat? Memang sih Mbak, selama ini terjadi kegaduhan di tingkat kampung itu banyak. Saya sering mendapatkan teman-teman kepala kampung itu kena semprotan, bahasa yang tidak menyenangkan. Artinya perlu saya jelaskan sedikit Mbak, 30% itu memang diarahkan ke COVID. Artinya dana 100% itu tidak begitu cair langsung plus, enggak. Artinya bertahap sesuai dengan peraturan dan kondisi situasi di lapangan di kampung itu. Turun 20% dari keseluruhan itu. Tapi yang pertama adalah untuk penanganan COVID. Bila COVID ini betul-betul sama masyarakat udah, sama kepala kampung udah tertangani dan situasi betul-betul aman, sisanya itu nanti akan turun. Dan itulah untuk dana infrastruktur. Itu apabila, tapi kalau memang di kampung itu betul-betul dinyatakan zona aman. Tapi karena ini kan teman kita, saudara kita yang dari Jawa kan masih ada Hilir mudik datang, kadang-kala masih tes, dan kepala kampung juga anggaran segitu dibikin betul-betul diarahkan yang untuk tepat sasaran. Itu saya sering menjumpakan dan saya sering menyampaikan keluh kesah terhadap kepala kampung. Yang penting dana itu betul-betul diarahkan apa program pemerintah ke depan. Jangan sampai kepala kampung betul-betul nanti akan terlibat permasalahan yang tidak menyenangkan, Mbak. Mungkin itu permasalahan kepala kampung, Mbak. Saran aja nih Pak, dari Bapak misalnya untuk kepala kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, cara penyampaiannya kepada masyarakat seperti apa? Misalnya kan kadang ada masyarakat yang pintar atau terlalu pintar untuk membahas anggaran seperti ini. Kan kayak yang sebelum-sebelumnya banyak sekali kepala kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini yang didemo sama masyarakat.
gitu terkait anggaran yang tidak tepat sasaran menurut mereka gitu. Jadi untuk cara penyampaiannya kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman lagi gitu loh Pak untuk dana ini. Baik, Mbak. Eh, saya pernah mengumpulkan beberapa kepala kampung dan termasuk pamong-pamongnya, Ya. dan di situ juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang betul-betul saya sampaikan kondisinya. Saya jelaskan dari awal bahwa program pemerintah adalah yang namanya ADD. Dulu memang sebelum adanya COVID kita arahkan ke infrastruktur. Iya. Tapi sekarang bukan lagi penuh full ke infrastruktur, tapi untuk penanganan COVID, dan dana itu tidak cair langsung semua, bertahap sesuai dengan petunjuk dari pemerintah daerah. Berapa jumlah masyarakat yang betul-betul menggunakan, yang sangat memerlukan bantuan itu, terutama dari sembako itu, dan bila udah terpenuhi itu baru nanti sisanya akan turun bertahap yang 2 tahap, dan itu setahu saya sampai 3 tahap, Mbak. Nanti yang ketiga baru kalau betul-betul situasinya aman, baru nanti untuk jalan infrastruktur itu. Nah, ini kan udah di bulan Agustus ya Pak ya. Ya. Tentunya ada anggaran perubahan. Itu sudah dibahas atau belum Pak? Kalau anggaran perubahan memang belum dibahas, Tapi kita sama teman-teman DPR sama pemerintah daerah, kita memang menyiapkan anggaran itu untuk persiapan pilkada, Mbak. Karena pilkada ini kan di bulan Desember, artinya semua fraksi, 7 fraksi kita sepakat, kita utamakan pesta demokrasi yang serentak ini, yang rencananya kalau nggak ada halangan di bulan Desember ini. Jadi anggaran itu kita paparkan untuk persiapan pilkada ini, Pak. Harapannya nih Pak, apa aja nih di dana perubahan yang bisa terrealisasi? Misalnya yang dana yang ditambah atau yang dikurangin gitu. Kalau dana yang ditambah, kita memang sepakat menambah di dinas kesehatan sama dinas pendidikan. Ada salah satu program Pak Bupati itu jemput sakit pulang sehat. Iya. Artinya itu kemarin memang udah dianggarkan. Ternyata sebegitu antusias masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, begitu sakit sedikit karena situasi corona ini yang sangat-sangat dahsyat, panas sedikit langsung telepon ke rumah sakit, akhirnya rumah sakit turun, Mbak, ambulan. Itu kan tidak sangat memerlukan dana, Mbak. Iya, betul. Artinya dari bensin, dari waktu, itu kan dana tak terduga. Makanya sekarang teman-teman fraksi di DPR ini sepakat untuk menambahkan anggaran itu, Mbak, ke dinas kesehatan khususnya. Untuk yang ditambah yang dinas kesehatan. Yang untuk yang dikuranginya itu yang dana apa nih Pak yang tidak pas gitu? Yang dikurangi ini sementara ini saat ini infrastruktur, Mbak. Karena infrastruktur kalau kita tetap menjalankan itu, jadi program ini tidak akan terlaksana. Jemput sakit pulang sehat, itu tidak akan terlaksana. Kita sepakat program Pak Bupati, kita betul-betul kita dorong, karena itu merupakan adalah kepentingan masyarakat luas, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, Mbak. Itu. Ya. Tapi kan kalau misalnya dana infrastruktur itu dialihkan ke dana kesehatan ya Pak ya, yang jemput sakit pulang sehat itu tadi ditambahkan ke sana, terus dana infrastruktur yang dikurangi, apa nggak terkendala juga nih, Pak untuk di perjalanan? Misalnya kan infrastruktur kita ini kan memang sudah sangat tidak layak gitu kan, tidak layaknya seperti halnya masih banyak yang di lingkar barat, lingkar timur. Itu kan yang jalannya sampai ya mungkin bisa sedengkul orang dewasa yang berlubang itu kan menghambat juga untuk perjalanan untuk menjemput yang Pasien. pasien gitu. Memang jalan itu ada 3. Satu jalan yang ditangani oleh pusat, 2 dijalani oleh provinsi, 3 yang dijalani oleh kabupaten. Artinya kalau kita acuannya ke infrastruktur,
itu infrastruktur baik tapi masyarakatnya sakit. Lebih baik kita mengutamakan masyarakatnya sehat, baru kita sama-sama gotong royong perbaiki jalan sesuai dengan program Pak Bupati. Kita gotong royong rame-rame. Jadi dana itu betul-betul saat ini kita alihkan ke penanganan COVID sesuai dengan program pemerintah pusat. Itu Mbak. Berarti untuk penilaiannya udah sangat tepat sekali gitu untuk kesehatan gitu peningkatan. Kalau penilaiannya sangat tepat, bagus menurut saya dan teman-teman fraksi, karena kita utamakan adalah kesehatan masyarakat yang utamakan. Oke Pak, kita akan membahas yang di nextnya tentang dana pilkada serentak yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kan kita juga ikut andil untuk melaksanakan pilkada serentak, tapi jangan dulu dijawab sekarang, setelah yang satu ini. Iya Pak, untuk dana pilkada sendiri kan rencananya akan dianggarkan di 80 miliar, itu seperti apa nih Pak? Itu kan memang kesepakatan kita sama teman-teman di fraksi dan anggota DPR yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itu dana itu memang untuk persiapan pilkada. Salah satunya untuk pembelian masker, karena itu sesuai dengan KPU pusat menganjurkan harus demikian. Harus mempersiapkan tempat-tempat yang dulunya TPS itu cuma ada berapa, sekarang ada penambahan jadi 3.200 TPS Mbak. Itu makanya menyerap dana betul, dan penambahan teman-teman juga di bawah seperti ketua PPS yang tingkat di desa maupun yang ada di TPS-TPS di dusun-dusun Mbak. Jadi kita memang membengkaknya di pendanaan itu ya Pak ya? Penambahan Penambahan TPS, jumlah TPS. penambahan jumlah TPS yang sangat besar Mbak. Berarti kan untuk yang kotak suara sendiri nih Pak direncanakan seperti tahun kemarin kah yang hanya kardus, atau kita kembali ke ini aluminium itu? Itu kita belum ada informasi dari KPU, Iya. teman-teman sebagai penyelenggara, apa yang dari kardus, apa yang dari triplek bentuk kotak, itu belum ada. Cuma kita baru menganggarkan sedemikian 80 miliar itu Mbak. Berapa persen Pak yang dari pengajuan kan 80 miliar dengan rincian anggaran untuk pembelian kotak suara, penambahan jumlah TPS, tentunya kan yang dari KPU sendiri kan harus nambah anggaran juga kan? Ya. Itu bagaimana tuh? Kalau KPU juga menambah anggaran, kemarin KPU udah mengajukan anggaran, rencananya itu mau dibahas di perubahan ini dalam waktu dekat, karena KPU juga kita menyepakati sih berapa yang harus diajukan. Kita juga harus, teman-teman juga harus mengecek keperluannya di poin-poin mana yang sangat digunakan untuk teman-teman KPU. Kita harus duduk bareng semua Mbak. Itu mungkin nanti pembahasannya di anggaran perubahan ini. Kira-kira berapa persen ya Pak yang dari pengajuan itu sendiri? Berapa persen untuk di ACC-nya dari pemerintah pusat? Kalau berapa persennya dari yang diajukan itu kemungkinan besar bisa 7-80% ACC. Itu Mbak. Optimis ya Pak? Optimis, kita optimis, karena betul-betul situasi dengan adanya COVID inilah semua pembengkakan betul-betul dana itu
makin membesar. Membesar. Artinya itu Mm-mm. anggarannya. Untuk pilkada serentak sendiri kan dilaksanakan di bulan Desember. Desember. Desember, dan ini sudah di bulan 8, artinya sekitar 4 bulan lagi, dan nggak sampai ya, Nggak sampai. 3 bulan lah, 3 bulan sekitar 3 sekian. bulan untuk persiapan dana, dan itu mencukupi nggak sih Pak untuk rentan waktu yang seperti itu? Ya, kalau dikatakan mencukupi atau enggak, ya gimana caranya teman-teman di KPU betul-betul bisa mengatur. Karena waktu situasi dengan keadaan kayak gini, kita nggak bisa gegabah. Artinya uang tidak bisa, harus nggak tepat sasaran. Artinya harus tepat sasaran khususnya untuk poin-poin yang masing-masing di TPS tingkat dusun maupun tingkat kampung, Mbak. Itu. Nah, istilahnya kan untuk KPU sendiri, terus KPU untuk pelaksana pemilihan umum sendiri kan mereka belum tahu nih ditambah atau tidak untuk anggaran mereka. Jadi belum, untuk yang persiapan yang tinggal beberapa bulan ini sepertinya kurang cukup deh Pak. Gitu. Maksudnya untuk pemikirannya kalau misalnya mereka angan-angannya seperti ini, ternyata yang diturunkan dananya lain gitu, jadi nggak sesuai dengan ini pengerjaan. Kalau di KPU sih otomatis menganggarkan minta yang sebesar mungkin. Tapi kembali lagi, dana itu kan bukan hanya untuk persiapan pilkada ini aja, Mbak. Kita untuk penanganan COVID itu. Pilkada bisa kita laksanakan, tapi kalau masyarakat kita banyak yang kena COVID, toh tidak ada artinya juga. Artinya pemerintah daerah yang kita utamakan adalah penanganan COVID betul-betul nanti sesuai dengan petunjuk Mendagri, apabila daerah yang masih zona merah tidak akan diizinkan untuk mengikuti pilkada. Nah, bagaimana pemerintah daerah ini betul-betul menangani COVID supaya bisa ikut serta dalam mengikuti pilkada ini, Mbak. Artinya kita punya dana taktis nggak nih Pak? Kan belum tentu turun juga tuh segitu. Ada, dana ada. Kita udah mempersiapkan dari teman-teman DPR, udah menganggarkan dana itu untuk persiapan pilkada tidak bisa diganggu gugat. Artinya kalau memang apapun situasinya harus diizinkan dalam pilkada, kita tetap harus memakai dana itu, kecuali kalau di daerah kita betul-betul tidak diizinkan untuk pilkada, baru dana itu akan dikembalikan lagi ke titik semula. Berarti harapannya kita masuk di zona hijau ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan kita masuk di zona hijau. Saat ini memang Lampung Tengah ini artinya kan nomor 2 yang terbanyak setelah Bandar Lampung, Mbak. Itu rata-rata di di Lampung Tengah itu orang yang pendatang atau yang memang di sini Pak? Orang pendatang, orang pendatang yang kemarin saudara kita yang ada di Jakarta bekerja, pulang ke Lampung Tengah ini, itu Mbak. Kalau yang asli yang selama ini bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah aman aja situasinya dengan kondisi saat ini. Pesan Bapak nih untuk masyarakat yang ada di Lampung Tengah terkait anggaran COVID-19 itu bagaimana nih Pak? Saya menyarankan sama masyarakat khusus Kabupaten Lampung Tengah, dengan anggaran COVID-19 ini betul-betul harus dimanfaatkan sebagus mungkin, karena ini program pemerintah. Jangan sampai kita terlena, terutama teman-teman kepala kampung, jangan sampai berpoya-poya. Artinya kalau memang dana itu digunakan untuk COVID, gunakanlah untuk COVID sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. 30 menit sudah Bapak menemani kita semua yang ada di rumah. Ya, pemirsa yang ada di rumah, usai sudah perbincangan kita tentang dana anggaran yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, serapannya sudah sampai mana saja. Ya, terima kasih Bapak. Selamat kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.